الرحمن الرحيم نوى الإفادة والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا ونياتكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku atau di buku sirah sampai Rahilatun Nabi, waktu Rasulullah beli atau perjalanan ke Madinah, berjalan Rasulullah sama Abu Bakar ke Al-Madinah. Ceritanya panjang sekali di jalan mereka karena itu 12 hari, hampir 12 atau 10 hari. Pasti ada beberapa cerita-cerita di dalamnya. Tapi kemarin kita baru belajar atau kita baca cerita Sayyidina Abu Bakar waktu siap-siap unta atau rahilah untuk beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada satu cerita, tapi di sini bait syair. Kita tidak bisa, saya tidak bisa terjemahnya pas 100%, tapi hasilnya itu Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq melewati satu rumah atau kemah untuk perempuan namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu orangnya non-muslim, masih non-muslim. Belum, karena Rasulullah baru hijrah ke sana. Tapi waktu ketemu sama beliau, ceritanya Rasulullah minta makan atau minum dari kambing. Dia bilang enggak ada di kemah kita, enggak ada karena semuanya kambing pergi. Kambing tinggal kambing ini yang sudah, bahasa Indonesia bilang apa itu, yang sudah sakit, kering, tidak ada susu. Rasulullah bilang sama beliau, di mana itu? Coba bawa ke sini. Dia bilang enggak ada susu, sudah tua. Rasulullah bilang bawa aja. Bawa, setelah bawa Rasulullah usap di atas punggung kambing tersebut, baca doa. Ini Rasulullah sudah luar biasa. Allah Ta'ala mau kasih alasan, mau kasih sebab aja. Baca doa, langsung dia bisa keluarin susu, minum untuk kasih pertama mereka. Kasih Abu Bakar dalam riwayat hadis. Rasulullah sendiri di tangannya keluarin susu dari kambing tersebut. Habis itu kasih Rasulullah, kasih Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bilang enggak, Rasulullah minum duluan. Rasulullah bilang Sayyidul Qaum khadimu. Itu yang pemimpin mereka seharus terakhir. Minum, setelah minum Rasulullah minum, ntar balikin lagi atau yang sisa dia keluarin susu lagi, isi tersebut wa'a atau ina tersebut itu isi lagi, kasih ke keluarga. Ya, itu ceritanya cepat. Suaminya datang, lihat ada susu. Dari mana? Tanya. Dia bilang ada 2 orang sifatnya gini, dia kasih sifat. Seluruh sifat-sifat yang di buku sirah biasa paling banyak dari cerita Ummu Ma'bad. Nanti kita baca sifatnya, dia kasih sampai bulu matanya, bibirnya, wajahnya, tingginya juga. Kasih seluruh sifat Nabi Muhammad SAW seperti bilang sekarang, bahasa sekarang, seperti gambaran. Terus ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليال. Itu Asma binti Abi Bakar Siddiq. Dia bilang setelah 3 hari Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq di gua Thawr, itu setelah 3 hari mereka berangkat, kita tidak tahu. Karena Abu Bakar sama Rasulullah, batas mereka bilang sama mereka bawa makan ke gua Thawr. فمكثنا وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka tidak tahu
pergi kemana? Ke Madinah, ke Taif, karena Rasulullah tidak kasih tahu sama siapapun. Sama Abu Bakar bilang sama beliau, sudah Allah Ta'ala kasih izin hijrah. Sama Abu Bakar. Abu Bakar yang tahu. Yang lain di Makkah itu keluarga Nabi atau keluarga Abu Bakar, mereka tidak tahu. Wa ma nadri aina wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala rajulun minal jin min asfali Makkah. Dalam satu hari ada satu orang jin. Mereka dengar suaranya, tidak tahu orangnya. Yaitu dari jin. Kasih bait syair. Bait syair mereka baru faham. Wa anan nas la yatba'unahu yasma'una sautahu wa ma yarawnahu. Mereka dengar suaranya, mereka dengar. Dia datang dari Makkah, dari bawah maksudnya. Datang dari Makkah, dari arah bawah, naik ke atas ke Makkah, lagi ucapan atau bahasa syair. Mereka ikut suaranya, tapi tidak lihat orangnya. Sampai mereka faham, oh ini jin. Sampai dia keluar dari atas Makkah. Artinya masuk dari arah bawah, lanjut jalan di Makkah sampai keluar dari gunung atau atas Makkah. Dia bilang, jazallahu rabban nas khaira jazaihi. Rafiqain halla khaymatay umma ma'badi. Itu bait syair. Huma nazala bil birri ثم تروحا فأفلح من أمسى رفيقا محمدي ليهن بن كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. Maksud bait syair itu orang beruntung yang ikut Nabi Muhammad SAW, juga orang beruntung yang lagi berjalanan sama Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya Abu Bakar. Juga Bani Ka'ab. Bani Ka'ab itu keluarga Nabi, itu kayak seperti bilang, selamat wahai Bani Ka'ab, karena ada orang yang mulia dari antara kamu. Qala Ibn Ishaq, qalat Asma, falamma sami'na qawluhu arafna haitsu wajjaha Rasulullah wa anna wajhahu ila al-Madinah. Setelah kita dengar suara jin tersebut, seluruh orang yang di Makkah dengar suara tersebut, kita baru faham, oh arahnya kemana. Kenapa itu arahnya kemana? Karena ini perempuan Ummu Ma'bad. Kalau saya bilang kasih contoh, tidak bisa kasih contoh, tapi orang Indonesia di sini, kalau kita bilang saya kemarin lagi berjalanan lewat Tegal, otomatis mereka paham, oh berarti maksudnya ini orangnya mau Jawa Timur, karena di jalannya. Otomatis. Kenapa? Karena jalannya perempuan tersebut sudah mereka, kalau mereka mau Al-Madinah, mau Al-Madinah harus mampir ke tempat kampung ini perempuan yang di sini, sampai mereka sudah kenal. Kalau ada yang bilang Ummu Ma'bad, oh si fulana yang tinggal di tempat fulan di jalan Madinah, ya langsung mereka paham perempuan tersebut. Setelah mereka dengar ini Ummu Ma'badi, oh mereka faham Rasulullah lagi ke arah Al-Madinah. Wa anna wajh Al-Madinah wa kanu arba'atan. Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amir bin Fahira maula Abu Bakar, wa Abdullah bin Uraiqid daliluhuma. Itu 4 orang, karena dia bilang jazallahu rabbal nasi khaira jazai rafiqaini halla. Rafiqain itu 2 orang. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Huma nazala bil birri thumma tarawaha fa aflaha man amsa rafiqa Muhammadin liyahna. Ini di bait syair ini mereka bisa faham 2 orang yang turun atau masuk khaymah Ummu Ma'bad, Abu Bakar dan Utsman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Amir sama Abdullah bin Uraiqid mereka di luar nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam riwayat hadis nanti kitab dalam buku sirah, mereka tetap minum dari susu yang Rasulullah keluarin dari kambing yang sudah kurus atau sakit atau tidak ada susu di kambing tersebut. Di sini ada hal yang luar biasa dari Abu Bakar Siddiq, itu yang kita harus belajar hari ini. Apa itu? Kondisi keluarga. Di sini kasih judul kondisi keluarga Abu Bakar setelah hijrah. Di buku Fira apa tadi namanya, judulnya apa? Abu Quhafa dan Asma setelah hijrahnya Abu Bakar. Ya, hasilnya sama. Karena Abu Quhafa itu sudah tua. Sudah tua.
waktu dia tahu anaknya pergi, tapi mereka belum tahu kemana, langsung dia faham Abu Bakar bawa harta-hartanya. Coba bilang. Ibnu Ishaq berkata, Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Zubair bercerita kepadaku bahwa ayahnya Ibad berkata kepadanya dari neneknya Asma binti Abu Bakar, ia berkata, dalam hijrahnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar membawa seluruh kekayaan yang berjumlah sekitar 5 atau 6.000 dirham. 5 Suatu hari, atau 6.000 dirham itu bukan sedikit. 5 atau 6.000 dirham sekarang di dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, 1 dirham itu 450. Kali 5.000 itu berapa itu? Berapa jadi? Bisa jadi berapa ya? Fira, kamu orang ini kerjaannya, paham atau tidak? Bisa atau tidak? bisa berapa sih tadi? 5.000 atau 6.000 ya kan? 6.000. 6.000 kali berapa tadi? 450 kalau tidak salah. Kalau tidak salah. 2 miliar. Iya, 2 dua, miliar. 2 miliar dua, 70 dua lebih. lebih. Ya, hampir 3 miliar. Ya betul sih, 27 soalnya. Itu di mata uang rupiah. Hasilnya harta yang besar. Seluruh hartanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di buku sirah, mereka bilang dia orang yang kaya. Di antara sahabat sampai kita tahu dia beli Bilal, beli berapa orang yang miskin, dia beli membebaskan mereka. Ini untuk perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan mereka. Terus lanjut. Suatu hari kakekku Abu Quhafa yang sudah tunanetra mengunjungiku dan berkata, demi Allah, Abu Bakar berniat melaparkan kalian, karena ia tak meninggalkan sepersen pun harta kekayaannya. Aku berkata, tidak. Itu dari cerita ini kita paham setiap orang kalau semakin tua semakin apa bahasa bisa bilang pelit ya kan, mungkin Pelit, Syekh. pelit, tapi bukan maksud saya pelit, maksudnya semakin perhatian sama harta. Setiap orang, Rasulullah bersabda, idza syakha ibnu Adam, kalau anak Adam itu tua, ada 2 hal yang apa itu semakin muda. Apa itu? Al-hirs. Al-hirs itu lihat perhatian sama harta, enggak mau keluarin ini. Lihat orang yang tua, sudah tua, seharusnya dia bilang saya sudah mau pergi akhirat. Tapi biasa enggak. Semakin perhatian. Gimana semakin perhatian? Ini lihat waktu keluarin 100 atau itu hitung 2 kali, coba ini enggak ada yang nempel atau berapa ini. Itu ini biasa, ini yang normal. Bukan sifat haram. Ini bukan hal yang haram, tapi sifat manusia seperti itu. Semakin tua, dia semakin perhatian sama harta. Terus yang kedua, itu hal pertama. Yang kedua, al-amal. Berharap atau harapan. Ya kan, Fira bilang? Harapannya betul. Harapannya, kadipan. Mungkin dia lagi sakit. Lagi sakit yang sudah mereka mungkin bilang keluarganya lagi nunggu kapan dia wafat. Karena sudah 1 tahun, 2 tahun, dia kalau ketemu sama cucu atau anak bilang, ya semoga saya bisa hadir asyara nikahmu. Ini benar atau tidak? Pasti benar. Itu Rasulullah bersabda, idza syakha ibn Adam syabba ma'ahu sunan. Kalau anak Adam jadi tua, ada 2 hal yang mudah. Apa itu? Al-hirs. Al-hirs ala al-mal. Wa al-hirs itu yang tadi bilang perhatian sama harta. Terus yang kedua, al-amal. Al-amal. Kadipan, saya mau ini, mau hadir acara nikah anak cucu, saya mau lihat rumah yang baru. Padahal kita sudah nunggu kapan dia mau wafat atau kapan dia meninggal. Ini hal yang biasa. Abu Quhafa ini hal yang pertama, dia belum Muslim. Belum, waktu itu belum masuk agama Islam. Yang kedua itu sudah tua. Yang ketiga buta, pasti takut. Dia rasanya kalau kita tidak ada makan, makan dari mana? Abu Bakar enggak. Abu Bakar lihat ini saya sama Rasulullah. Saya dakwah lillah.
saya ikhlas sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak mungkin keluarga saya hilang atau tidak ada makan. Itu setiap orang yang masuk jalan dakwah harus ada pikiran seperti itu. Keluarin, pasti Allah Ta'ala kasih gantian. Pasti dapat jalan yang bantu kamu. Lanjut, ha? Aku berkata, tidak, harta kekayaan ayah masih ada untuk kita. Kemudian aku mengambil batu dan memasukkannya di karung karena ayah biasa menaruh kekayaannya di dalamnya. Dan aku Ini menutupinya dengan kain. di sini bilang karung, ya kan? Iya, Syekh. Karung, tapi padahal bukan karung. Mungkin Fira, kalau saya jelasin di sini Bu Hartina bisa bantu. Itu zaman dulu mereka tidak ada lemari seperti sekarang. Tidak ada tempat uang. Mereka bikin di rumah, di dinding rumah bikin seperti jendela, taruh uangnya di situ. Ini ada di sini atau tidak? Di Yaman kita sampai sekarang ada beberapa rumah masih sampai sekarang. Mereka bikin menghiasan rumah aja. Tidak taruh uang, tapi bikin satu tempat itu dari rumah seperti jendela, tapi bukan ke luar. Bisa tutup dari dalam. Buka, taruh uangnya. Ini dia bilang ayah saya biasa taruh di kuah. Kuah bukan kuah. Kuah itu marak ya, atau kue. Enggak. Ini di kuwatin, fi kuwatin fil bait. Kuwatin itu di bujuk ke rumah biasa. Mereka bikin seperti jendela kecil. Dia bilang saya bawa kakek saya ke situ. Tapi sebelumnya saya sudah siap-siap ambil kerikil atau batu yang kecil-kecil itu, taruh di dalam apa itu, dompet uang mereka dulu yang dari kain. Taruh di tempat tersebut, dia bawa kakeknya ke situ. Ini lihat harta masih ada. Dia karena buta bisa pegang ini dari atas di tangannya aja. Dia bilang sudah alhamdulillah. Coba lihat ini bilang, summa akhadtu yadahu, ulang lagi, fi quwwatin alladhi kana abi. Setelah itu aku minta kakek meletakkan tangannya pada tempat tersebut. Ia berkata, oh ternyata masih banyak. Sungguh ia telah berbuat baik. فقال لا بأس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم ولا والله ما ترك لنا شيئا. Itu Asma bilang demi Allah Ta'ala, Abu Bakar tidak kasih atau tidak taruh atau tidak sisain, tidak kasih apapun. Walakinni aradtu an usakkina syekh bidzalik. Aku minta biar kakek saya diam aja. Ini yang tadi saya bilang, iman mereka benar-benar itu luar biasa. Anak ini Asma itu belum nikah waktu itu, masih kecil. Ini lihat bagaimana fikirannya, bagaimana pendidik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya, sampai dia langsung kasih fikir atau kasih jalan untuk kakeknya biar tidak marah, biar tidak sedih. Orangnya tua, bagaimana hatinya baik sama kakeknya, tidak bilang ya tidak peduli, yang penting ayah saya benar sama Rasulullah, tidak bilang. Walau tadi kita bilang, walau kakeknya masih non muslim, tapi akhlaknya masih baik sama beliau. Tidak bisa bilang kata kita yang biasa keras, ya tidak peduli, ini bukan urusannya, urusan kita orang muslim. Enggak, tidak bilang seperti itu. Dia bilang enggak, masih ada, ayo coba pergi ke sana. Setelah dia siap-siap, waktu dia tanya, taruh atau melapak tangannya di situ, sudah selesai. Ini pikiran perempuan seperti itu yang di umur seperti itu, 14, 15, 18, karena umurnya di situ. Belum bilang buat dua besar atau sudah nikah, belum, masih kecil waktu itu. Asma masih kecil. Apalagi Aisyah kita tahu masih lebih kecil lagi waktu itu. Tapi subhanallah imannya bagaimana. Dia bilang wa fi hadza balaghun lakum. Ini sampaikan kepada kamu biar kamu faham. Tapi wala wallahi ma taraka lana Abu Bakr syai'an. Tidak tinggal atau tidak sisa satu pun.
walakinni aradtu an usakkina asy-syaikh. La ilaha illallah, masya Allah. Baik sekali Sayyidatuna Asma sama berarti Abu Bakar orang yang paling banyak bantu Rasulullah SAW di dakwahnya di agama Islam. Ini lihat seluruh keluarga Abu Bakar termasuk di kerjaan dakwah. Abu Bakar pergi hijrah, anaknya pergi pulang ke Gua Thaur, ke Gua Thaur. Itu siapa yang membela kambing juga pergi pulang. Asma setiap hari bawa makan ke sana ke sini. Ini keluarganya semuanya kerja dengan dakwah, dengan hijrah juga. La ilaha illallah. Terus itu cerita Sayyidina Asma sama kakinya. Sudah selesai ini demi Allah Ta'ala ayah? Iya, Tidak Syekh. meninggalkan apa-apa ya kan untuk Betul. kita. Aku berbuat yang demikian terhadap kakek karena aku ingin apa itu? Menenangkan kakekku. Menenangkan. Ini ada berapa nun? 3, 4 ya. Ini 3 nun. Bagaimana saya bacanya? Menenangkan. Ya. Hasilnya itu cerita Sayyidatuna Asma sama Abu Quhafah. Itu sebelum Islam. Setelah hijrah atau setelah Fath Makkah, setelah Rasulullah datang ke Fath Makkah, baru Abdullah bin Quhafah, itu namanya apa? Abu Quhafah, baru masuk agama Islam. Oke, lanjut. Di sini ada cerita juga yang luar biasa, panjang tapi luar biasa juga. Apa itu? Perihal Suraqah bin Malik. Kemarin kalau kita masih ingat, mereka kasih yang bisa kasih tahu atau dapat konfirmasi tentang Abu Bakar dan Muhammad, kita siap kasih 100 unta. 100 unta. Di zaman mereka 100 unta seperti sekarang 100 mobil. Jangan bilang, oh unta ini. Enggak. 100 unta seperti sekarang 100 mobil. Di zaman mereka. Ya, jadi semuanya mau dapat konfirmasi atau dapat kabar atau mereka mau kasih tahu di mana Muhammad. Dalam satu hari ini Suraqah. Kita baca Suraqah, cerita Suraqah langsung dari situ, tapi mungkin ada tambahan sedikit. Apa itu cerita Suraqah? Ibnu Ishaq berkata, Az-Zuhri berkata kepadaku bahwa Abdurrahman bin Malik bin Jushum berkata kepadanya dari ayahnya dari pamannya. Suraqah bin Malik yang berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy menyelenggarakan sayembara dengan hadiah sebesar 100 unta bagi siapa saja yang menangkap beliau hidup-hidup kepada mereka. Yang menangkap, mereka bilang hidup atau meninggal, yang penting menangkap Muhammad dan temannya. Terus? Aku lalu pulang ke rumah dan menaiki kudaku, kemudian setelah itu aku menelusuri jejak Muhammad. Apa? Aku menelusuri jejak Muhammad. Ya, itu kenapa? Karena tempatnya itu rata, dia bisa lihat dari rumahnya ke arah yang jauh. Tapi tidak bisa bilang ini Muhammad atau Abu Bakar, enggak, karena jauh. Jadi kita lihat kalau jalannya mungkin bilang di pasir itu setelah atau jauh berapa kilo bisa lihat bayangan ini fulan. Tapi bayangan 3 orang, dia baru faham ini Abu Bakar, Muhammad dan yang bantu mereka untuk jalan. Lanjut. Aku lalu pulang ke rumah menaiki kuda, kemudian Ini setelah itu aku siapa menelusuri ini? jejak Ini Muhammad. siapa? Itu satu orang, bukan Malik, bukan Suraqah. Satu orang bilang sama Suraqah. Suraqah bilang apa? Ketika kudaku berlari cepat membawaku, tiba-tiba kudaku tersandung dan aku terlempar darinya. Ini ceritanya kayak di buku kamu, kayak ringkas. Itu yang datang satu orang bilang di majelis, ada Suraqah dan orang lain. Dia bilang, tadi saya ketemu atau lihat 3 orang. Mungkin itu Muhammad dan Abu Bakar.
Suraka bilang sama beliau, kasih isyarat diam, artinya diam. Ya, tapi kasih kata yang ini orang juga non muslim, masih non muslim, dusta. Bilang sama beliau, enggak, itu 3 orang dari Bani Fulan, saya sudah kenal. Dia mau biar mereka tidak ada yang pergi, tidak ada yang ikut Nabi Muhammad. Ini siapa? Suraka, mau halnya seperti itu. Bilang sama orang yang datang, enggak, itu 3 orang saya kenal, ini bukan Muhammad. Karena orangnya tidak lihat Nabi Muhammad langsung. Dan Abu Bakar. Dia lihat bayangan dari jauh aja. Ini mungkin dia pikirannya. Betul, mereka betul itu Muhammad, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tapi Suraka mau hadiah itu untuk beliau sendiri. Ya, bilang sama beliau, enggak, itu bukan. Ini orang lain. Saya sudah kenal sama mereka. Terus mereka lagi cari ontaknya. Qala la'allahu. Dia bilang mungkin betul. Orang yang tadi berdiri. Summa sakata, dia diam. Qala summa makattu qalilan. Suraqah dia bilang, saya setelah orangnya kasih cerita itu, saya jawab seperti itu. Saya tunggu qalilan, sedikit, sebentar aja sampai mereka keluar dari hal tersebut, saya pergi. Summa qumtu fadakhaltu baiti, langsung masuk rumahnya. Summa amartu bi farasi, kemudian saya siap-siap kuda saya. Faqida li ila batnil wadi. Saya suruh anak atau yang membantu saya bawa kuda saya ke tempat jauh sedikit dari rumah, biar mereka tidak lihat Suraka pergi kemana. Oke. Wa amartu bisilahi, juga saya bawa pedang saya. Fa ukhrija li min dubur hijrati. Thumma akhadtu qidahi allati astaqsimu biha. Thumma talaqtu. Kemudian saya ikut mereka. Artinya sudah siap-siap semuanya. Siap-siap kuda, siap-siap pedang, sama alat-alat perang, biar orangnya mau tangkap mereka. Tidak peduli meninggal atau hidup. Dia mau dapat 100. Jadi tidak fikir. Niatnya seperti itu. Falabistu lamati. Itu untuk perang. Oke. Thumma akhrajtu qidahi fastaqsamtu biha fakharaja as-sahm alladhi akrah la yadurruhu. Itu istiqsam itu yang kemarin kita bilang seperti tulis di dalam kertas. Boleh atau tidak boleh. Itu tulis. Habis itu pilih. Buka, lihat. Boleh berarti berangkat. Kalau tidak boleh berarti tidak boleh keluar atau tidak boleh meninggal rumah. Itu salah satu cara di hidup mereka. Kalau mereka mau pergi atau mau bangun rumah atau mau nikah atau mau beli unta, itu ibadah mereka. Tidak ada seperti kita ini pilihan Allah Ta'ala. Enggak, ini pilihannya sendiri dari Tuhannya. Hasilnya dia bilang, saya sudah tulis di kertas. Kena atau tidak kena sama orang tersebut. Dia keluar 2 kali, 3 kali tidak kena. Artinya tidak bisa ganggu orangnya. Sudah dapat. Tapi subhanallah dia tidak terima. Bilang fakharaja as-sahm alladhi akrah. Yang keluar yang saya tidak suka. Apa itu? Tidak bisa ganggu. Dia tidak bisa. Bisa tangkap atau tidak? Kasih pilihan 1, 2, 3. Keluar tidak bisa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Qala wa kuntu arju an arduhu, saya berharap kembalikan Muhammad ke keluarganya. Fa akhudul mi'atan naqa, qala farakibtu ala atharihi. Terus ini ceritanya di sini, bilang apa? Terus yang kamu tadi bilang ketika kudaku berlari cepat membawaku, tiba-tiba kudaku tersandung dan terlempar darinya. Itu hal yang luar biasa karena sudah tadi dapat kabar di pilihan tadi, tapi dia masih minta mau 100 unta, juga mau kembalikan Nabi Muhammad ke kampungnya. Terus fasaqattu anhu, dia lagi lari. Dia orangnya, ahlinya, tapi itu hal yang biasa. Bagaimana saya jatuh dari atas kudanya? Terus
Aku berkata, sepertinya aku sedang sial. Walaupun begitu, aku tetap berambisi mengejar Muhammad dan menelusuri jejak. Fakultu, ini lihat, fakultu ma hadha. Fakultu ini apa? Kenapa? Ini kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia dari kecil naik kuda. Naik kuda, kalau dia lari, dia belum pernah jatuh. Tapi hari ini tiba-tiba jatuh. Saya sama kuda. Ini ada apa? Keluarin pilihan tadi. Yang tadi bilang. Namanya apa itu, Fira? Yang kasih pilihan itu di dalam kertas. Keluarin. Setelah dia jatuh, bilang. Saya pastikan. Ini benar atau tidak. Keluarin. Tulis atau kasih saham. Namanya saham. Boleh atau tidak. Saya ikut lanjut atau tidak. Keluar apa itu? Keluar tidak. Tidak Boleh. boleh. Undi ya. Oke, Ia lanjut. diundi. Lanjut. Walau begitu, aku tetap berambisi mengejar Muhammad dan menelusuri jejaknya. Ketika kudaku berlari kencang membawaku, tiba-tiba ia tergelincir dan aku terlempar darinya. Ya, Aku ini berkata, dua kali. benar-benar Dia sial. bilang setelah saya tadi kasih mengundi atau diundi itu, dia bilang saya berdiri lagi, lanjut. Sampai saya sudah lihat Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Sudah dekat. Bisa kenal. Ini ya, karena mereka sudah kenal Nabi Muhammad di Makkah. Dia bilang sampai saya sudah ikut mereka. Bisa lihat. Terus jatuh lagi. Hah? Ketika orang tersebut, eh, Rasul dan Abu Bakar telah nampak olehku, tiba-tiba kudaku terperosok hingga kedua kakinya masuk ke dalam tanah dan aku terbanting darinya. Ini sudah ayat yang besar. Itu mukjizat yang besar. Setelah dia jatuh di pasir tersebut, dia kaki untanya masuk sampai bawah. La ilaha illallah. Terus Kudaku mencabut kedua kakinya dari dalam tanah dengan disertai asap laksana angin badai ini berdebu. lihat keluar asap. Biasa kalau kamu keluarin kaki dia dari antara tanah, enggak ada. Tapi ini keluarin asap. Ya, wa taba'ahuma dukhan kal i'sar. Asap itu yang ada namanya apa bahasa Indonesia, Vera itu. Angin. Angin itu Angin. jadi dia bingung. Bingung itu gimana, kenapa? Terus qala fa'araftu hina ra'aitu dzalika annahu qad mun'a minni. Setelah saya jatuh dua kali pertama sama ini juga kakinya kuda saya masuk ke bumi, itu saya tahu tidak bisa ganggu Muhammad. Terus Ketika melihat kejadian tersebut, aku sadar bahwa Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Aku berseru kepada orang-orang tersebut, aku Suraqah bin Jushum, tunggulah aku ingin katakan sesuatu pada kalian. la Demi ilaha illallah. Allah, Tapi ini lihat hidayatullah kalau datang bagaimana. Tadi ikut mereka biar ambil atau tangkap mereka. Sekarang sudah berubah hatinya. Setelah dia fikir sedikit, dari tadi coba-coba mau keluar, tidak bisa, keluar usap tadi itu, dia faham ini orangnya luar biasa, juga saya tidak bisa ganggu. Langsung manggil, wahai Muhammad, ya Abu Bakr, saya mau sesuatu dari kamu. Apa itu? Ini lihat pikirannya apa, juga tujuannya apa. Qala faqultu ana Suraqah انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتي مني شيء تكرهون. Demi Allah Ta'ala saya tidak ganggu, juga tidak ada hal yang kamu tidak suka dari saya. Nunggu aja. Qala faqala Rasulullah Abu Bakar, qul lahu wa ma tabtaghi. Rasulullah bilang sama Abu Bakar, ya kamu minta apa? Mau apa? Qala faqala li dzalika Abu Bakar, qultu taktub li kitaban yakunu ayatan. Saya mau kamu tulis kertas itu tanda di antara saya dan kamu. Artinya enggak mau ganggu kamu, tapi kenapa? Karena dia paham ini nanti bisa jadi orangnya luar biasa, bisa jadi besar. Saya minta tulis seperti berjanjian. Qala fakatabani. Qala aktub lahu ya Abu Bakar. Setelah dia bilang, wahai Abu Bakar, saya minta kamu tulis surat atau berjanjian.
Rasulullah bilang sama Abu Bakar, sudah tulis. Coba baca, Fira. Demi Allah, aku tidak berniat buruk pada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, beri ia tulisan sebagai tanda bahwa kita pernah bertemu dengannya. Apa itu tulisannya? Coba lanjut. Suroko berkata, ini di sini kayak gitu. Abu Bakar menulis untukku tulisan di tulang atau di secari kertas atau di tembikar, lalu ia melemparkannya padaku. Aku segera mengambilnya dan menyimpannya di busur panahku. Di, Setelah itu di aku situ, pulang. di situ, di situ ada riwayat juga di selain ini. Bilang, wahai Surakah, kamu nanti ingat waktu kamu pakai gelang. Ini namanya gelang ya kan? Iya, Gelangnya. Syekh. Nanti kamu Betul, Syekh. pakai gelang Kisra. Nanti. Itu ilmu ghaib. Rasulullah kasih kepada Surakah. Tapi Surakah terima. Itu kapan? Rasulullah masih kabur dari orang kafir. Tapi kasih kabar ke depan lagi. Itu kapan jadi? Setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar wafat. Baru mereka masuk Kisra di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bawa emas itu siapa ini? Kisra. Itu Surakah datang. Saya punya buku dari Rasulullah atau perjanjian dari Rasulullah. Saya pakai suara Kisra. Suara itu gelang-gelang yang untuk kanan dan kiri. Abu Bakar kasih. Sayyidina Umar bin Khattab kasih. Ini perjanjian Rasulullah tetap kamu pakai. Tapi di tulisan tersebut dia tulis perjanjiannya kita tidak ganggu kamu, kamu tidak ganggu kita. Mereka buang atau lembar ke Surakah. Surakah bilang saya langsung ambil bawa kembali lagi. Tapi juga saya diam, tidak bilang sama siapa-siapa. Coba bilang apa? Aku pulang dengan diam-diam dan tidak bercerita sedikit pun tentang peristiwa yang baru saja terjadi sampai Tidak waktu kasih Rasulullah. tidak kasih ceritanya apa yang terjadi, juga tidak bilang sama siapa saya sudah pernah coba tapi tidak bisa, jangan pergi. Enggak. Oke, ini orang kafir ya. Orang kafir. Hatta idza kana fath Makkah terus Sampai waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Mekah. berhasil melakukan fath Makkah. Fath Makkah kapan, Fira? Masih ingat atau tidak? Itu di tahun 9 atau 10 Hijriyah. Setelah hijrah 10 tahun. Ini di hari hijrah. Cerita Surakah itu di hari hijrah. Tapi setelah 10 atau 9 tahun Rasulullah datang buka Makkah, berhasil dia datang bawa buku tersebut. Coba bilang apa? Usai perang Hunain dan perang Taif, aku keluar membawa tulisan yang pernah diberikan kepadaku untukku. Aku berikan kepada beliau. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Jiranah dan aku menerobos masuk pasukan berkuda kaum Ansor. Mereka menghalangiku dengan tombak dan berkata kepadaku, entah kau dari sini, siapa kau dan apa maumu? Aku mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada di atas untanya. Demi Allah, aku lihat betis beliau putih seperti putihnya anak pohon kurma. Maka aku mengangkat tanganku dengan memegang tulisan tersebut dan aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apa kau masih ingat tulisan ini? Aku Suraqah bin Jushum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekarang hari penetapan janji dan kebaikan mendekatkanlah kepadaku. Aku mendekatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah itu aku pun masuk Islam. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apa aku mendapatkan pahala apabila aku memberi minum unta-untaku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, iya, bagi setiap makhluk hidup terdapat pahala. Kemudian aku pulang kepada kaumku dan aku bawa sedekahku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya kok nggak dikasih sih? Apa sih tulisannya? Itu tulisannya min Muhammad bin Abdullah ila Ka'b bin Malik ila Suraqah bin Malik anta fi aman. Itu dari Muhammad bin Abdullah
ke Ka'b bin Malik, kamu aman atau tenang kalau ada apapun jadi di Makkah. Itu maksudnya tulisan. Waktu dia bawa, waktu Rasulullah datang Fath Makkah, yang punya berjanjian datang ke badan Nabi Muhammad. Di antara mereka itu siapa? Ini Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bawa kertas, bukan berjanjian lafaz. Kertas dia bawa langsung. Rasulullah ini dia bilang ini saya tepati perjanjian tersebut, kamu tenang. Dia bilang saya mau tanya hal yang dia biasa capek seperti kita bilang capek. Tanyanya apa? Dia isi tempat air itu, unta-unta datang minum dari situ. Itu ada pahala atau tidak? Rasulullah bilang itu walau unta kamu dapat pahala, apalagi kalau ada unta lain. Sampai Rasulullah bilang fi kulli dzati kabidin ratbin hariyun ajr. Itu di setiap hayawan kamu kasih airnya untuk minum atau makan dapat pahala. Kalau summa raja'tu ila qaumi, setelah itu dia kembali ke kaumnya. Itu setelah apa? Setelah Fathu Makkah. Ya, ceritanya nanti kita setelah masuk ke Futuh al-Islam itu di Kisra, nanti kita tahu bagaimana ada perjanjian. Kaifa bika ya Malik wa anta talbisu suwara Kisra. Bagaimana keadaanmu nanti kamu pakai gelang-gelang Kisra? Bilang sama Suraqah di hari tersebut. Dia bilang awakainun, itu jadi, bisa jadi. Rasulullah bilang insya Allah jadi. Terus Rasulullah lanjut dakwah di Makkah sampai wafat. Abu Bakar 2 tahun wafat. Setelah Umar bin Khattab jadi khalifah, mereka baru buka Faris. Buka Faris, mereka bawa harta-harta. Itu yang namanya ghanimah. Kita sudah tahu hukumnya nanti. Mereka bawa. Ada satu orang, wahai Umar bin Khattab, ini saya sudah pernah lihat di Kisra sudah pakai ini, gelang-gelang ini. Sayyidina Abu Bakar langsung tanya, di mana Suraqah bin Malik? Karena sudah dapat cerita pasti dari Abu Bakar, pasti dari sahabat. Rasulullah kasih berjanjian Suraqah nanti pakai gelang-gelang Kisra. Ya, langsung manggil Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu sudah kita tahu setelah Fath Makkah Muslim. Pasti setelah Fath Makkah, Hunain, terus Rasulullah wafat. Setelah wafat Rasulullah dia ikut di antara sahabat sampai mereka kenal Suraqah bin Malik. Juga ceritanya sudah pasti ada di antara mereka. Setelah Sayyidina Abu Bakar lihat gelang-gelang tersebut, dia bilang di mana Suraqah bin Malik? Karena Rasulullah sudah pernah kasih berjanjian dia pakai, tapi bukan ambil. Kaifa bika wa anta talbis, juga itu emas haram laki-laki. Tapi karena berjanjian itu, Sayyidina Abu Bakar bilang ayo panggil Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik datang bilang sama dia, ayo pakai. Karena Rasulullah sudah pernah kasih berjanjian kepadamu. Ya, itu setelah berapa tahun? Setelah kalau tidak salah 10 atau 10 sama 10 enggak. Fath Makkah di tahun 8, ya hampir 18 tahun. 18 tahun baru dapat perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alna Allah wa iyyakum minal muqtafin li athar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa razaqana Allah wa iyyakum husna الاقتداء والاكتفاء إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.